Trader, jumpa lagi dengan saya Bella, Stop Trader Support PT Pelatihan Profit Internasional. Saya sekarang bersama dengan Pak Ben, staf analis kita. Halo Pak Ben. Halo Bella. Apa kabarnya Pak Ben? Luar biasa Mbak Bella. Ya Pak, ini sesi ketiga ya Pak. Pastinya harus lebih seru lagi dong. Tentunya. Topik sebelumnya membahas pemilihan investasi dengan benar supaya tidak terjebak iming-iming investasi bodong di broker ilegal. Nah, sekarang dari Bella nih Pak. Untuk topik kali ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih broker itu disebut ilegal? Oke, ini pertanyaan sangat penting Mbak. Kenapa disebut broker itu ilegal? Legal berhubungan dengan hukum, ya. Hukum di suatu wilayah. Ya, artinya broker itu tentu tidak memiliki landasan hukum, ya, atau tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dia tidak punya landasan hukumnya, tidak punya surat-surat izin, ya. Artinya tidak memiliki izin. Jadi ketika ngomong ilegal berarti tidak memiliki landasan hukum untuk mendapatkan izin operasi. Jadi memang suatu broker yang memang izinnya nggak jelas, Mbak. Artinya dia tidak memiliki izin beroperasi di negara itu. Kalau di sini Indonesia, ya. Broker ilegal adalah broker yang tidak memiliki izin untuk dapat beroperasi di suatu negara. Nah, mengenai legal berarti disebut dengan regulasi, ya. Karena legalitas berhubungan dengan negara, ya. Pemerintah berarti negara, karena hukum berdasarkan adalah hukum negara. Berarti broker yang ilegal adalah broker yang tidak mendapatkan legalitas atau jaminan daripada negara. Artinya sangat membahayakan sekali, Mbak Bella. Ya. Jika kita berinvestasi di broker yang tidak memiliki legalitas dari pemerintahan, sehingga apa? Pemerintah tidak dapat menjamin dan mengamankan dana nasabahnya. Jadi bisa dikatakan sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya kita menaruh uang kita, dana kita ke broker yang ilegal. Artinya ilegal tentu operasi daripada aktivitas perusahaannya itu tidak dapat dimonitoring, Mbak. Tentunya mereka dapat menguasai sepenuhnya dana kita, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, disarankan tentu kita memilih broker yang legal terlebih dahulu, karena itu adalah tempat di mana kita menaruh dana kita, ya. Sehingga adanya regulasi ini memberikan sebuah rasa aman, jaminan kepastian bahwa negara menjamin, ya. Negara menjamin setiap dana investasi yang ditaruh di dalam satu broker yang terregulasi, tentunya rekeningnya pun, Mbak, ada aturan legalitasnya. Sebuah rekening yang dibuat oleh regulator, ya, di bank tertentu, di mana perputaran dana di sini diregulasi, diatur, diawasi, sehingga apa? Broker tidak bisa menjamahnya, menggunakannya untuk kepentingan operasional misalnya, ya. Bahkan untuk tujuan-tujuan mungkin penipuan, scamming, tidak bisa, ya. Jadi setiap dana nasabah yang ditempatkan di broker legal, maka dana itu di dalam jaminan pemerintah, ya. Sehingga broker tidak dapat melakukan sebuah tindakan-tindakan scamming, penipuan, Mbak, fraud, ya. Ini yang terpenting dulu. Jadi tentunya benar sekali tadi yang didiskusikan bahwa sebelum kita berinvestasi, ya, pilihlah broker yang legal, ya. Di sini tentunya kami merekomendasikan broker-broker yang diregulasi oleh Bapepti, ya. Sehingga dana kita berada di dalam satu akun yang segregasi, artinya akun terpisah, Mbak. Akun terpisah dari rekening perusahaan. Artinya ketika kita mendepositkan dana kita tidak melibatkan pihak ketiga, ya. Itu ciri-ciri daripada broker yang legal. Itu secara hukum langsung, ya, dari rekening kita ke dalam rekening perusahaan broker tersebut. Dan rekening diregulasi oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Berapapun besar keuntungannya, Mbak, dibayar. Kenapa? Karena rekening kita, dana kita ini menjadi sebuah dana margin. Dana margin yang dikelola oleh bank kustodiannya, bank penjaminnya, atau likuidatornya. Berapapun keuntungannya, tentu pihak bank mampu membayar. Karena kita bertransaksi dalam trading menggunakan sebenarnya jalur interbank, antar bank. Maka tentu kita harus memilih
broker yang jelas regulasinya, ya Mbak ya. Di sini PT Pelatihan Profit Internasional sudah bekerja sama dengan broker-broker yang sudah kita referensikan sehingga dana nasabah aman. Ya, itu dulu. Nah, banyak sekali para masyarakat awam dia salah fokus. Fokusnya dialihkan, ya. Dibuatlah sebuah strategi trading yang seakan-akan historinya bagus, bahkan disebarlah investor passwordnya. Padahal, ya Mbak, kalau kita lihat, ya, kami pun atau saya pun pernah membuat sebuah backtesting sampai jutaan dolar scalping, ya. Jadi strategi scalping ini menurut saya sesuatu yang memang harus dicek ulang lagi, karena kalau nasabah hanya tergiur melihat daripada hasil trading yang disodorkan itu agar mereka ikut bergabung, padahal ini jebakan. Mereka lupa bahwa dana mereka yang sebenarnya adalah harus diamankan di broker yang legal. Nah, karena mereka fokus ke dalam history trading, inilah jebakannya. Mereka melihat, wah, saya akan profit seperti ini. Padahal profit yang mereka dapatkan belum tentu menjadi profit yang sebenarnya, Mbak. Kenapa? Sebuah akun trading itu bisa dimodifikasi, ya. Di meta manager itu dapat dimodifikasi. Jadi bagi seorang investor harus jeli, ya. Harus jeli, jangan hanya terpengaruh oleh history tradingnya. Padahal di sini tanpa stop loss juga, scalping, ya. Bahkan penempatan harganya pun tidak wajar. Harga beli berada di posisi harga bid, ya. Itu sangat bagi saya sudah aneh. Artinya di copy trading pun akun ini tidak akan bisa. Karena memang didesain di broker itu sudah ada desainnya, ya. Jadi jangan sampai tergoda hanya gara-gara melihat sebuah history trading tergiur. Wah, kalau saya ikut dalam program membership akan seperti ini akunnya. Dia nggak pedulikan lagi brokernya. Apapun broker yang abal-abal lah, yang ilegal, ya, nggak penting. Yang penting akan profit seperti ini. Padahal ini pun sebuah strategi scalping yang dipertanyakan. Kenapa? Penempatan harga beli itu berada di harga bid. Harusnya Mbak, kalau kita open buy itu ditempatkan di harga yang tertinggi, harga AX, ya, namanya spread. Nah, di sini penempatan harganya pun berbeda. Menurut saya ada banyak sekali yang harus dicurigakan. Yang terpenting adalah brokernya dulu. Kalau memang strategi ini benar, maka brokernya pun harus legal. Maka strategi ini pun dapat diterapkan di berbagai broker harusnya, ya. Sebuah strategi yang benar adalah dapat ditempatkan di berbagai broker. Sehingga apa? Keuntungan yang terjadi di akun itu menjadi keuntungan 100% nasabah. Trader, profit yang tertera di dalam akun itu adalah profit yang sebenarnya, yang dapat di withdraw kapanpun. Kalau legal, Mbak, profit yang tertera itulah profit sebenarnya. Hak Anda penuh sebenarnya. Bisa menarik kapanpun tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, kalau broker ilegal, profit yang ada belum tentu sebuah profit. Bisa dimodif, apalagi copy trading. Ya, kita ada berbagai cara, ada forex copy. Ya, forex copy ini bisa dikatakan copy trading di broker atau open order by dealer. Ya, jadi order bisa dibuka di dalam dealer, di broker. Bayangkan, satu akun master di copy dalam brokernya, Mbak. Masalahnya, akun ini belum tentu akun yang sebenarnya, sebuah profit yang dapat ditarik sebenarnya. Karena legalitas broker nggak jelas, maka bisa dikatakan profit yang ada di sini profit abal-abal. Ya, profit abal-abal yang belum tentu ditarik karena apa? Punya tujuan lain. Nah, masyarakat awam sering salah paham. Wah, ini profit saya sebenarnya tidak ada skema. Ya. Mereka sedang masuk dalam skema, apalagi para member-member yang lama ini membahayakan sebenarnya. Dia nggak peduli terhadap member-member berikutnya, karena skema ini skema ya ujung-ujungnya scam juga. Yang penting keuntungan pribadinya di sini kami sarankan, ya, jangan terjebak dengan iming-iming apapun. Intinya apa? Harus dapat memastikan broker itu legal, sehingga profit yang didapatkan sepenuhnya menjadi hak klien. Tidak bisa broker menjamahnya, tidak bisa broker mengambil dana kita. Semua menjadi milik kita 100%. Nah, ini sangat penting. Jadi pertanyaan Mbak Bella ini sangat penting sekali, ya. Adanya wawasan seperti ini sehingga kita tidak bisa terpengaruh lagi, ya. Kita lebih kritis, ya. Karena dana yang kita investasikan dana real, maka amankanlah, ya. Biasanya nih Mbak, ya, cara-cara scamming brokernya ilegal, pasti ilegal. Bahkan akan melibatkan banyak pihak. Dana di store ke pribadi lah, dengan alasan butuh di exchange, butuh ditukarkan ke sebuah cryptocurrency lah, akan banyak alasan sehingga pikiran kita akan
dirubah, diarahkan. Ya, kita akan lupa bahwa yang terpenting adalah legalitas si broker itu agar uang kita aman ya. Jadi memang pilihlah broker yang legal dan tanpa melibatkan pihak ketiga manapun. Urusan uang nggak bersaudara mbak, nggak ada temennya kalau uang. Jadi tentu teman nggak ada uang, tempatkanlah uang kita langsung dari rekening kita kepada rekening broker tersebut yang diregulasi diawasi oleh pemerintah. Itu dulu ya. Ini dulu yang terpenting. Kalau ini tidak bisa dipenuhi, stop. Bahwa sistem penawaran investasi ilegal itu bodoh, pasti bodoh. Ya. Namun karena masyarakat awam dia tergiur dengan ini nih. Ini bisa dimodif ya. Ya saya sudah lama bekerja lah ya. Saya ngerti apa itu meta manager. Itu bisa diedit semua sebenarnya, Mbak. Ya. Makanya kalau legal, tentu broker ada aturan-aturannya, Mbak. Tidak bisa dia melewati apa semaunya. Ada regulasi diawasi. Ya, tradingnya lah, dana nasabah lah, semua diawasi. Ya sehingga pemerintah ikut hadir di dalam dunia investasi kita, menjamin kita. Itu yang terpenting. Oke, saya rasa cukup jelas ya mengenai broker. Kenapa kita harus memilih broker yang legal? Baik Pak. Jadi kenapa broker itu disebut ilegal? Karena belum mendapatkan resmi ya Pak. Ya. Dan disarankan menggunakan broker yang resmi ya sahabat trader. Lalu apa nih Pak yang harus dilakukan untuk mengamankan dana kita dan bagaimana cara mengembangkannya? Nah ini pertanyaan yang bagus Mbak. Mungkin bagi sahabat trader yang sudah terjebak atau memiliki dana di broker yang legalitasnya nggak jelas, segera selagi masih bisa tarik seluruhnya. Ya, tarik seluruhnya. Kalau masih bisa tarik, pasti mereka akan memberikan sebuah skema. Ya, ada skemanya. Selagi masih bisa ditarik, tariklah. Ya, ingat, ciri khas sebuah broker yang ilegal, dia punya skema. Apalagi kita sudah masuk dalam skemanya. Ya, mungkin untuk menjaga kepercayaan secara publik, mungkin mereka masih toleransi. Mereka mungkin memberikan sebagai contoh. Oh tenang aja, ini aman kok, tuh masih bisa di withdraw. Padahal mereka tidak suka hal itu, karena ada dana yang keluar. Nah tentunya selagi masih bisa ditarik, tariklah dana Anda. Tarik sebelum terjadi masalah scamming. Jadi sekali lagi masih bisa, tarik saja. Itu cara amannya. Yang kedua, pilih broker yang legal. Khususnya di Indonesia ada banyaklah broker-broker yang legal ya. Kita sudah ada punya broker, tinggal pilih. Untuk yang MetaTrader 4, 5 kita juga ada. Jadi amankan lalu pindahkanlah dana itu ke dalam broker yang legal tanpa melibatkan pihak ketiga ya. Kenapa? Broker yang ilegal itu banyak ribet sekali Mbak. Ada pihak-pihak yang terlibat di situ ya. Kita store pakai pihak ketiga. Dana kita pun nggak tahu kemana itu sebenarnya ya. Kenapa? Apa yang diterima itu kita belum tahu. Mungkin terlihat ya di broker kita memiliki margin sekian kripto, ya sekian bitcoin misalnya. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya belum tentu, Mbak. Dana sesungguhnya sedang berada mungkin dalam trading cryptocurrency di exchange tertentu. Mereka dapat keuntungan real dalam exchange itu, ya dapat interest rate dan juga mungkin mereka memperjualbelikan, menukar margin Anda menjadi kripto yang mengharapkan kenaikan. Kemungkinan saja terjadi apa mereka investasikan di kripto ternyata kriptonya mengalami penurunan, sehingga keuntungan yang diharapkan daripada cryptocurrency untuk membayar kewajiban pengembalian kepada nasabah terhambat. Nah di sini yuk trading itu nggak pakai skema-skema seperti itu Mbak. Trading itu sederhana kok, deposit, trading secara manual atau secara otomatis menggunakan robot. Ya, tinggal kita amankan dulu dana kita. Nah, bagus sekali setelah kita mengamankan dana kita, tarik aja dana kita dari broker yang ilegal ke dalam broker yang legal. Nah, gimana lalu cara mengembangkannya? Kan Pak, sebelumnya saya di broker yang katanya ilegal, namun udah ada sistem kopinya, forex kopi ya, kopi di dealer, kopi di broker sebenarnya ya. Itu sebenarnya bukan betul-betul robot Mbak. Karena gini, forex kopi itu adalah sebuah fungsi kopi trading atau kopi akun by dealer di broker. Nah, di pembukaan order ini bisa juga kalau kita lihat scalping seperti ini, saya curiga ada sebuah sebenarnya strategi arbitrage. Mungkin saja agar mengkelabui calon nasabah dibuat strategi arbitrage. Karena arbitrage itu suatu strategi yang pasti Mbak. Karena gini, contohlah broker yang di luar negeri yang tier 1 udah buy, udah naik harganya. Misalnya gini, ketika harga tembus di Bollinger Upper, tembus. Nah di broker yang lebih cepat tier 1 Mbak, harga sudah berbalik Mbak. Harga turun.
turun, namun di broker ini mungkin belum turun. Nah, mereka sell, pasti harga akan turun. Karena broker yang lebih cepat sudah turun harganya. Nah, mereka sell dengan kondisi target profit 0,5%, target loss-nya 1%. Kenapa? Sudah pasti. Akan dicek cara random open-nya random. Ya, di sini kalau kita lihat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya seorang programmer yang memang mendalami trading 20 tahun. Jadi memahami banget lah dalam hal seperti itu. Ada akun dummy, akun real, akun demo, semua ada. Itu semua bisa dimodif. Jadi intinya adalah selagi masih bisa dana kita diamankan, amankan. Tariklah ke broker yang legal, lalu pilihlah trading dengan robot yang banyak tuh Mbak. Ada banyak robot-robot yang cukup bagus, pilihlah robot yang dapat menerapkan strategi optimisasinya. Tinggal pilih saja preset mana yang kita gunakan, sehingga apa? Kita trading secara otomatis, keuntungan menjadi milik kita seluruhnya ya. Jadi tentu adalah amankan dana kita ke broker yang legal dan gunakan robot trading. Kalau memang trading manual masih susah, atau coba saja trading manual menggunakan trading system, misalnya apa? Trading manager. Sudah ada tuh yang grafik indikatornya ya. Udah bagus sekali ya, ada berbagai multi time frame, multi indikator tapi kan dalam satu chart. Kalau naik biru buy, merah sell. Itu sudah bagus. Sehingga trader lebih mandiri, apa hasil profit menjadi miliknya. Kapanpun mau withdraw bisa. Kalau broker yang abal-abal, itu profit yang terlihat Mbak. Itu bukan hak Anda. Anda hanya diiming-iming kok. Kenapa? Itu bisa dimodifikasi. Nah, disinilah yang kadang masyarakat awam terjebak dia. Ya, jadi setelah mengamankan, pilihlah cara trading yang benar. Bisa menggunakan cara manual, ya, menggunakan indikator dan juga menggunakan robot trading. Jadi disarankan lakukan sebelum terlambat. Seperti itu. Cukup jelas, Mbak? Baik sahabat trader, untuk mengamankan dana investasi kita, tarik seluruh dana yang ada di broker ilegal dipindahkan ke broker yang legal. Untuk mengembangkan investasi kita, kami menyediakan layanan edukasi, indikator, dan juga robot trading. Ada juga layanan signal agar memudahkan sahabat trader untuk meraih profit dan mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Silahkan hubungi nomor Bella di bawah ini. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman dan like, comment, and subscribe. Terima kasih Pak Ben untuk informasi yang diberikan. Salam Profit!